Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada malam hari ini, di malam yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Kita kembali berkumpul untuk menghidupkan malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, zakat kita, infak kita, semuanya diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan naungan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjah, para jamaah salat tarawih, bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, ibarat sebuah perlombaan. Di awal yang ikut lomba itu banyak, namun sebelum sampai garis finishnya, satu persatu akan berguguran yang mengikuti lomba itu. Ada yang gak kuat di tengah jalan, ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang berhalangan di tengah jalan. Seperti juga pada malam hari ini, di malam pertama masjid-masjid, musola-musola penuh. Tapi semakin Ramadan akan meninggalkan kita, sedikit demi sedikit saf-saf sudah mulai berkurang. Yang berlomba-lomba mulai pun berguguran. Seperti yang kita lihat, bukan hanya di masjid ini, di mana-mana. Padahal semakin Ramadan meninggalkan kita, semakin banyak Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang menghidupkan di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaka qabla ayyub farolah. Sungguh rugi orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia meninggalkan kemuliaan dari bulan Ramadan sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Masuk bulan Ramadan, bahkan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, tapi dosanya belum diampuni. Padahal Allah sudah janjikan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masih banyak orang-orang yang saat ini mulai sedikit demi sedikit meninggalkan puasa bulan Ramadan. Dia nggak puasa di bulan Ramadan. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, sengaja dia membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa uzur, nggak sakit, nggak apa, dia nggak puasa di bulan Ramadan, sengaja. Sungguh itu tidak akan bisa menggantikan sepanjang hidupnya meskipun dia mengkodok puasa tersebut. Dari segi syariat, orang yang puasa lalu dia membatalkan puasanya bisa diganti habis lebaran. Tapi kalau orang yang sengaja dia ninggalin puasa, nggak ada sebab apa-apa, nggak sakit, nggak apa, dia nggak puasa. Meskipun habis lebaran dia ganti itu puasa, itu tidak akan menggantikan kemuliaan puasa yang dia tinggalkan pada saat itu.
Dan bukankah Allah sudah menjadikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang tengah lalu. Lihat sekarang, banyak orang yang meninggalkan sholat tarawih. Sebab tarawih itu menghidupkan bulan suci Ramadan, menghiaskan bulan suci Ramadan. Tapi sedikit demi sedikit masjid sudah mulai berkurang jamaahnya. Musola sudah mulai sepi. Tidak ada lagi yang datang ke masjid, berkurang jamaahnya. Padahal Allah sudah janjikan, diampuni orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan pada malam harinya, yaitu orang-orang yang tarawih pada malam harinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kita terlalu banyak. Sebelum datangnya bulan Ramadan begitu banyak dosa-dosa kita. Hari ini, malam hari ini rontok satu persatu dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan Allah janjikan orang yang berpuasa, orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan, Allah jadikan dia orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum artinya semoga, harapan, akan tetapi arti yang pastinya kepastian. Orang yang menghidupkan puasa di bulan Ramadan, berpuasa, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, dia gunakan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum artinya walaupun semoga secara bahasa Indonesia, tapi arti yang hakikatnya pasti dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, inna inda akrawakum atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan. Mungkin besok, mungkin tahun akan datang akan ada lagi bulan Ramadan. Tahun berikutnya akan ada lagi bulan Ramadan. Tapi belum tentu Allah menakdirkan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mumpung masih ada beberapa hari lagi, jangan kita sia-siakan. Ada malam Ramadan ini yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kita agak sedikit pesimis, nggak mungkin kita dapat bulan Lailatul Qadar. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan, niatkan, mudah-mudahan akan dijadikan, dicatat pahalanya seperti pahala orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ayo kita bermunajat kepada Allah. Kesempatan yang mulia ini kita berdoa kepada Allah. Yang hari ini pada mulai pusing, bapak-bapak, ibu-ibu pada puyeng. Entar lebaran bocah belum pada beli baju, pada puyeng katanya. Bapaknya akhirnya belum turun-turun, belum jelas. Minta sama Allah. Di bulan Ramadan ini ada waktu-waktu yang mustajab. Ada 3 waktu di bulan Ramadan yang doa itu diijabah oleh Allah SWT. Kapan? Yang pertama waktu sahur. Nih kalau lagi sahur, ya banyak orang yang ninggalin doa nih. Kita pagi-pagi nanti sahur, habis sahur kita doa, angkat tangan. Mumpung belum imsak kita doa, sholat dulu, sholat hajat, sholat tahajud, doa. Yang lagi pada puyeng, ntar belum beli baju lebaran, belum beli kue, belum beli ketupat. Ada lagi yang pengen pulang kampung, tiketnya belum dapat, bukan belum dapat, duitnya belum ada. Angkat tangan. Waktu sahur, waktu yang mustajab untuk diangkat doa-doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Ini waktu sahur. Yang kedua, waktu puasa. Paginya kita puasa. Sebab orang-orang yang puasa dicatat orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat itu Allah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ di waktu kita puasa, doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, doa yang mustajab
yaitu doa ketika berbuka puasa. Ini kadang-kadang kita sedikit lalai. Kalau udah maghrib, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah kita lalai. Udah makan aja udah bawaannya. Makan, minum. Ya, ada es kita minum, ada teh manis kita tenggak, ada risol kita habisin. Habis itu lanjut nasi, launya dibekin semuanya makan. Padahal di situ ada waktu mustajab. Jadi kalau mau buka puasa, tenang aja dulu. Minum air, sunnahnya jalanin. Makan korma sebutir, 3 butir, ganjil sunnah itu. Ya, ini kadang-kadang kita ninggalin sunnah. Ya, kita cinta sama Rasul, tapi kita tinggalin sunnahnya Rasul. Makan korma yang ganjil sebutir, 3 butir. Habis itu angkat tangan kita. Setelah kita membasahkan tenggorokan kita, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu, telah hilang yang namanya dahaga, haus telah hilang. Wabtallatil uruqu, dan kerongkongan kita sudah basah dengan air minum setelah kita seharian berpuasa menahan lapar dan haus. Basah tenggorokan kita, wasabatal adri, dan pastinya Allah tetapkan balasan orang-orang yang tadi siang itu berpuasa. Di situ ditetapkan doa, ditetapkan pahala, maka ditetapkan juga orang-orang yang pada saat itu berbuka puasa dia mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, hajat saya ya Allah. Ini waktu mustajab. Banyak orang yang ninggalin ini. Ayo, nanti di 3 waktu ini saya hanya mengingatkan, jangan sampai ditinggalin. Yang punya hajat-hajat yang sampai saat ini mungkin belum terpenuhi, atau yang punya hajat-hajat yang sangat ingin diharapkan dikabulkan oleh Allah SWT di 3 waktu ini, ayo kita panjatkan hajat-hajat kita. Allah sangat suka orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti aku akan kabulkan. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita, pahalanya selalu dipanjatkan oleh Allah SWT. Ayo, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai kita bisa menuntaskan puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.